Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak Suhendra Iskandar SSIMSC di mata kuliah kita bersama konsep dasar IPA. Ketiknya Feni, silahkan pimpin doa. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen seperti biasa ya. Kalau nanti disebut namanya silakan angkat tangannya. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan selalu untuk menyiapkan adik-adik sekalian tentang pentingnya moderasi beragama. Tentunya kalian sudah tahu ya apa saja 4 pilar pedoman moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kita adalah bangsa Indonesia, dan tentu saja yang baik adalah penghargaan terhadap budaya lokal. Jangan mentang-mentang sekarang sudah globalisasi, kita inginnya pakaian barat semua, menghargai budaya lokal kita. Kita harus tetap senantiasa menjaga dan memahami pentingnya budaya lokal kita ya. Nah, jadi adik-adik sekalian sudah tahu ya materinya hari ini apa ya, karena kalian pasti sudah baca silabusnya di rumah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Jadi seperti yang kalian ketahui bersama bahwa nanti subjek MK yang akan kita bahas adalah bagaimana kita agar mampu mengklasifikasikan tumbuhan-tumbuhan berdasarkan penggolongan tertentu. Nah, supaya kita bisa lebih paham lagi, lebih memaknai tentang klasifikasi tumbuhan, maka Bapak punya game kecil ya untuk kalian. Di sini Bapak punya game untuk kalian ya. Jadi di sini ada nama-nama penggolongan tumbuhan. Dan di sini adalah gambar-gambar tumbuhan. Tugas kalian nantinya mencocokkan mana gambar yang sesuai dengan kelompoknya. Oh ya, yang kan ada hadiah, tapi yang kalah ada hukuman ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Tadi ya, bagaimana kita mengklasifikasikan tumbuhan. Nah, kira-kira dari yang tadi ada yang ingin meninjau kira-kira apa manfaatnya? Ya, silakan. Makna dari game ini bisa mengerjakan kerja sama tim. Iya, oke. Selanjutnya, Bapak punya handout di tangan Bapak. Jadi apa sih yang mesti kita bahas? Jadi apa yang penting kita bahas yakni di samping tentang klasifikasi tumbuhan itu sendiri, tentu saja yang paling penting kita bahas adalah apa sih manfaatnya kita melakukan klasifikasi? Karena kan kita bisa makan nasi, bisa makan roti dari gandum misalnya, itu kan makan saja. Apa yang mau klasifikasi buah-buahan kita bisa makan, kita bisa pilih mana yang makanan, mana yang berbahan bahkan dari kelompok tersebut ya. Apa sih ciri-ciri umum yang dimiliki oleh tiap kelompok? Kita mesti kalian pahami bersama ya dalam pembahasan. Waktu habis ya. Ya, oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Nur Fadila, silakan. Kesimpulan dari kelompok 1 yaitu tumbuhan tidak
berpembuluh merupakan jenis tumbuhan yang paling sederhana. Nah, di mana tumbuhan ini tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Nah, walaupun demikian ada beberapa jenis tumbuhan ini. Tumbuhan ini yang masih terlihat menyatu bagian-bagiannya, seperti pada paku kawat yang masih menyatu daunnya dan batangnya, ataukah paku purba yang sejenak terlihat tidak memiliki akar karena saking menyatunya dengan batangnya. Ini tersisa satu spesifik, dan itu pun sudah langka keberadaannya. Dengan makna klasifikasi tumbuhan itu begitu rumit sehingga kita tidak mungkin mempelajarinya begitu saja tanpa mencari beberapa kesamaan di antaranya. Cara banyaknya spesies tumbuhan, walaupun bukan dia yang terbanyak dalam hal jumlah, tapi kalau berbicara soal keragaman adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma ya, yang jumlah spesiesnya sangat berlimpah. Makanya terkadang kita sulit untuk beralih ke kaktus misalnya. Kaktus itu monokotil atau dikotil? Ya pasti kalian bingung ya, benar, seolah-olah dia terlihat monokotil ya karena banyak memiliki ciri-ciri monokotil, tapi ternyata dia adalah dikotil karena salah satu penyebab kita menggolongkan antara monokotil dan dikotil dilihat dari apakah bijinya terbelah atau tidak. Untuk lebih jelasnya Bapak putarkan video ya, dimana kalian bisa melihat klasifikasi tumbuhan dengan jelas. Nah sekarang kita akan masuk di pembahasan klasifikasi tumbuhan. Secara garis besar, tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan keberadaan organ pembuluhnya, yakni yang pertama adalah tumbuhan tidak berpembuluh, di mana tumbuhan jenis ini tidak memiliki pembuluh dalam mengantarkan zat hara ke seluruh bagian tubuhnya dan hanya memanfaatkan mekanisme difusi atau osmosis melalui bulu-bulunya yang disebut sebagai rizoid, serta akar, batang, dan daunnya belum bisa dibedakan dengan jelas seperti pada berbagai spesies lumut. Adapun kelompok yang kedua yakni tumbuhan berpembuluh, di mana tumbuhan jenis ini sudah memiliki pembuluh yang jelas yang disebut sebagai xilem dan phloem untuk mengantarkan zat hara ke seluruh bagian tubuh tumbuhan serta dapat dibedakan dengan jelas mana bagian akar, batang, serta daunnya. Tumbuhan berpembuluh dibagi lagi menjadi dua kelompok, yakni berdasarkan ada tidaknya bijinya. Pertama adalah kelompok tumbuhan berpembuluh tidak berbiji, di mana kelompok ini walaupun memiliki pembuluh dan jelas bagian akar, batang, dan daunnya, tumbuhan ini tidak memiliki alat kelamin jantan dan betina yang jelas dan berkembang biak secara generatif melalui spora layaknya jamur dan tumbuhan tidak berpembuluh. Contoh spesies pada golongan ini adalah seluruh jenis tumbuhan paku. Adapun kelompok yang kedua adalah tumbuhan berbiji, di mana kelompok jenis ini memiliki alat kelamin jantan dan betina yang jelas. Tumbuhan berbiji dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok berdasarkan sempurna atau tidaknya alat kelamin jantan dan betinanya dalam membentuk bunga. Kelompok pertama yakni tumbuhan berbiji terbuka atau disebut juga dengan gymnospermae, di mana pada kelompok ini membentuk bunga sejati yang alat kelamin jantan dan betinanya masih terpisah letaknya. Selain itu, memiliki ciri-ciri spesifik lain berupa bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, serta keseluruhan kelompok ini memiliki akar tunggang. Ada 4 kelas tumbuhan yang masuk ke dalam kelas ini, yakni pakis-pakisan, ginkgoginae, pinus-pinusan, serta melinjo-melinjoan. Penggolongan yang kedua yakni tumbuhan biji tertutup atau angiospermae yang telah memiliki bunga sejati. Digolongkan lagi ke dalam dua kelompok yakni monokotil atau tumbuhan biji berkeping tunggal dengan ciri-ciri tambahan berupa akar serabut, tidak mengalami pembelahan saat berkecambah, daun bertekstur halus, tulang daun sejajar, serta batang tumbuh lurus tanpa percabangan. Memiliki banyak jenis antara lain anggrek-angrekan, palem-paleman, jahe-jahean, pisang-pisangan, serta padi-padian. Penggolongan tumbuhan berbiji tertutup selanjutnya adalah dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua,
dengan ciri-ciri tambahan berupa ketika berkecambah, biji akan terbelah menjadi 2 daun lembaga yang terpisah, serta memiliki akar tunggang. Sama halnya dengan tumbuhan monokotil sebelumnya, tumbuhan dikotil juga memiliki banyak jenis, antara lain ada kacang-kacangan, getah-getahan, terong-terongan, cemara-cemaraan, serta kapas-kapasan. Ya, tumbuhan ya, sesuatu yang benar-benar menarik adanya. Kalau kita berbicara soal makhluk hidup, tumbuhan adalah salah satu dari makhluk hidup ya, di antara 5 golongan ada Animalia, Protista, Monera, Fungi, dan terakhir pada tumbuhan ya. Kalau kita berbicara soal makhluk hidup, tumbuhan juga artinya bisa makan, bisa bernafas, bisa bergerak, bisa tumbuh dan berkembang, bisa berkembang biak, kemudian bisa menanggapi rangsang, dan juga bisa bermetabolisme. Kalau kita Bapak berbicara soal metabolisme, kalau tumbuhan itu dia kan mengeluarkan hal yang bermanfaat, yakni gas oksigen. Bahkan dia menjadi cadangan oksigen terbesar dunia, yakni sebesar 92% ya, besar sekali. Tapi kalau manusia, bagaimana caranya bermetabolisme? Tidak usah dibicarakan ya, apa yang kalian pikirkan mungkin itu benar ya. Tapi mengapa tumbuhan kalau itu dibedakan klasifikasinya? Apa sih ciri-ciri khusus tumbuhan? Ya ini pasti sudah kalian tahu bersama ya, ini tumbuhan memiliki sesuatu yang spesial yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Ini klorofil. Itulah yang menyebabkan tumbuhan mampu berfotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri, yakni zat glukosa. Inilah sebabnya alasan mengapa fungi ini tidak digolongkan ke dalam tumbuhan ya, karena ketiadaan klorofil, sehingga mengapa jamur ini itu diberikan klasifikasi tersendiri kan. Biasanya tumbuh pada zat-zat sisa organisme lain, misalnya bangkai dan sejenisnya ya, dan ataukah misalnya dia menjadi parasit dari tumbuhan lainnya. Kalau kita mengambil makna secara kontekstual, Bapak ambil contoh seperti ini. Apa obatnya malaria? Ada yang tahu obat tradisional malaria? Apa kira-kira? Kina, pernah dengar nggak kina? Itu kina sebenarnya adalah obat tradisional untuk mengobati malaria. Nah, jadi kina kina ini itu kan terbatas spesiesnya, sehingga ilmuwan ingin mencari lagi mana obat anti malaria yang lebih efektif ya. Nah, kalau misalnya tidak ada klasifikasi tumbuhan, ada tumbuhan itu bermiliar jumlahnya sebenarnya spesiesnya. Jadi masa kita cari satu persatu itu akan sulit ya. Nah, klasifikasi tumbuhan membantu kita untuk menspesifikkan tumbuhan yang sejenis, yang semakin dekat kemiripannya dalam kelompok yang lebih dekat. Nah, dari situ kita akan mempermudah kita dalam mempelajari tumbuhan. Nah, sehingga dalam hal ini kita pun diklasifikasikan ke dalam kelas yang namanya Quincanea. Nah, Quincanea ini memiliki 25 spesies. Sehingga ilmuwan tidak perlu repot-repot lagi untuk meneliti semua tumbuhan untuk mencari zat aktif yang sama dengan Quina. Dia cuma cukup mencarinya di genus yang berdekatan yakni Quincanea tadi. Dan benar adanya ya, di antara 25 spesies yang ada, beberapa di antaranya juga efektif untuk mengatasi malaria. Jadi itu pentingnya mengapa kita mempelajari klasifikasi. Seperti yang dikatakan kelompok 4 tadi, bahwa kita untuk lebih mudah mempelajari tumbuhan, entah itu manfaat dan juga entah itu racunnya, karena kelompok yang berdekatan terkadang memiliki sifat yang berdekatan. Ambil contoh bunga azalea. Di Amerika Latin sana ditemukan bahwa orang yang mengkonsumsi bunga madu yang ternyata lebahnya mengambil sarinya dari bunga azalea, akhirnya mengidap penyakit madu gila. Penyakit madu gila itu bukan seperti yang Anda pikirkan ya, bahwa orangnya menjadi gila setelah makan madu, bukan ya. Tapi penyakit madu gila itu semacam pusing yang sangat parah, sehingga terkadang bisa mual-mual berat, sehingga seakan-akan kita sudah menjadi gila kalau merasakannya. Makanya mungkin kita rasanya disebut sebagai madu gila. Jadi dengan klasifikasi kita tahu bahwa ternyata bunga azalea ini berasal dari suatu genus yang dinamakan Ericanea. Nah, Ericanea ini memiliki spesies sebanyak 1.900 dan benar adanya ketika diidentifikasi
1024 dari 1900 spesies ini juga positif bisa menyebabkan penyakit madu gila. Ya, dari sini ada yang mau bertanya kira-kira? Saya Pak. Ya, Nanti silakan. Pak, pertanyaan saya, setahu saya ganggang digolongkan ke dalam protisa. Mengapa tidak termasuk tumbuhan padahal berbeda dengan jamur? Dia memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis menghasilkan makanannya sendiri. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus dari Nanti. Diberi apresiasi karena dia lebih banyak memiliki ciri-ciri protista. Apa itu kira-kira? Nah, karena mengapa alga hijau ini tidak digolongkan sebagai tumbuhan? Satu alasannya, yakni dia tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sempurna. Berbeda dengan lumut tadi, kalau berbicara soal lumut, dia belum bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Tapi jelas dia memiliki akar, batang, dan daunnya. Begitu besar akibatnya, tapi kan sudah banyak tumbuhan yang punya. Selama ini itu manusia masih bisa hidup. Tapi itu adalah pandangan dari alam. Manusia berbeda. Manusia umurnya singkat dan kita relatif lebih lama merasakan dampak dari perubahan alam. Adalah penting adanya. Jadi jangan pernah anggap remeh tumbuhan. Ini 92% dari pasokan oksigen itu dipasok oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan sangat penting karena dia adalah pangan utama bagi makhluk hidup. Kita tidak bisa mempelajari kalau misalnya beraneka ragam. Nah, itulah pentingnya kita melakukan klasifikasi tumbuhan. Kita dekatkan spesiesnya untuk mencari kesamaannya. Nah, dengan kesamaan itu kita akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Kira-kira ada yang ingin berkomentar? Iya, silakan. Nur Hanifah. Terima kasih Pak. Jadi dari perkuliahan ini saya dulunya menganggap tumbuhan itu adalah hal yang biasa yang sering kita lewati di jalan. Contohnya seperti rumput. Rumput kan juga tumbuhan. Nah, saya baru tersadar bahwa itu ternyata begitu penting artinya untuk kelangsungan hidup kita. Seperti kata pepatah, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Tapi tumbuhanlah yang selama ini memberikan kita oksigen untuk bernafas, makan, juga rasa bumbu pada masakan. Tetapi mengapa kita tidak mensyukurinya? Belum lagi tumbuhan yang menjaga tanah agar tidak longsor dan masih banyak manfaat dari tumbuhan lainnya. Pokoknya mulai detik ini saya akan lebih perhatian lagi terhadap tumbuhan di sekitar kita. Bahkan di agama kita sendiri, di Quran surah Al-An'am, bahwa tumbuhan itu mengapa diciptakan adalah untuk apa? Tidak adalah untuk kemasyarakatan hidup umat manusia. Karena kita sebagai manusia tidak mau melestarikannya. Tentu saja tidak hanya dari segi Al-Quran, dari integrasi Al-Quran ke sains pun juga di situ ditekankan dengan seksama bahwa jika tumbuhan lenyap di muka bumi ini, maka makhluk hidup lainnya akan punah. Mengapa? Ya, makhluk hidup bernapas dengan oksigen. Oksigen diciptakan oleh tumbuhan. Belum lagi pangan. Belum lagi tumbuhan itu sendiri seperti yang dikatakan Diva adalah sebagai penyangga bumi. Ketika tumbuhan hilang, maka longsor dan banjir bisa terjadi di mana-mana. Ya, belum lagi kenikmatan hidup seperti rumput yang juga asalnya dari tumbuhan. Bahkan di dunia medis sendiri sudah banyak seperti yang disebutkan dari kelompok 1 tadi bahwa obat-obatan kebanyakan diciptakan. Ada beberapa obat-obatan yang memanfaatkan tumbuhan sebagai zat aktif dalam pembuatan obat-obatan yang jadi begitu besar manfaat tumbuhannya. Nah, sebelum Bapak tutup kelas ini, Bapak ada tugas sedikit. Nah, berikut adalah tugasnya.